settingan klep itu harus benar-benar pas ya. Jadi nggak bisa kalian tahu kenapa valve gear itu sangatlah penting. Jadi harus ada jarak antara klep dengan noken. Jadi nggak bisa noken itu dia rapat, nggak bisa juga dia terlalu renggang. Jadi harus pas. Nah, penjelasannya adalah seperti ini. Jika settingan klep itu terlalu rapat, maka noken itu akan bersandar terhadap tappet, atau di sini kalau pada motor DHC itu dia akan bersandar. Nah, ketika bersandar itu maka dia akan kemungkinan ada noken dia menekan pada bagian klepnya. Jadi klep itu akan sedikit terbuka. Nah, ketika si klep itu sedikit terbuka, maka motornya akan jadi susah hidup. Sering sekali ketika mulai panas dia malah tidak mau hidup. Sedangkan jika terlalu renggang itu akan lebih berbahaya lagi. Kenapa? Jika terlalu renggang maka akan terjadi yang seperti ini, dimana pada area tappet ketika si per klep itu balik, itu dia akan melontarkan yang namanya tappet itu sendiri untuk menghantam area noken. Kemudian noken itu lama-lama dia akan tergerus, tappetnya itu juga lama-lama akan cekung. Yang pasti efek utama dari hal terjadinya hal ini itu adalah suara akan sangat berisik, mesin akan bunyi ticking ya. Jadi ada tik 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 itu secara kedengaran. Nah, kemudian dalam jangka waktu yang lama ticking noise ini juga akan menyebabkan klep itu rusak. Kenapa klep itu rusak? Ketika tappet itu balik kemudian menuju klep, dia secara tidak langsung itu menghantam ujung dari klep, sehingga ujung klep itu semakin lama dia akan terjadi kalau orang Jawa bilang itu jeber, dan juga performanya akan turun. Kenapa performanya akan turun? Misalkan kita melakukan setting pada kerenggangan klep itu di angka yang sudah diset oleh pabrikan antara 10 sampai 24. Ketika di set menjadi 25, di mana 25 ini adalah sudah lewat tetapi masih dalam batas toleransi, maka si loop dari noken durasinya itu dia akan berubah. Nah, itu kenapa settingan klep itu harus benar-benar pas ya. Jadi nggak bisa kita awur kadang kayak gitu. Oke, begitu penjelasannya ya, dengan contohnya, analoginya itu seperti ini. Nah, dari sini kalian bisa pahami kenapa settingan klep itu harus pas supaya mendapatkan performa terbaik dan tidak menyebabkan kerusakan terhadap motor kalian. Jangan lupa like, share, dan komen.